Jadi ruang itu tuh sangat penuh sama yang begitu. Itu menurut yang saya kan cuman kerja dan saya dijagain banget sama orang-orang yang memang bisa. Banyak kejadian aneh sih sebetulnya. Kalau buat saya, buat teman-teman ya banyak kejadian. Kalau buat teman-teman Saraswati mungkin itu biasa. Tapi teman-teman yang bisa lihat kadang suka ngomong sendiri yang geser sih. Ngomong sendiri. Ngomong sendiri terus. Oke, balik lagi. Ini tadi kita udah nyinggung dikit soal bikin klip pakai smartphone. Itu kalian lihat aja di link bawah. Tapi itu kenapa pakai video itu pakai smartphone? Sebenarnya kan banyak kamera. Yeah. Saya lupa tahun pastinya 2014, 2015 atau berapa. Pokoknya iPhone 5 itu baru keluar. Jadi yang katanya iklannya bisa A, B, C, D dan lain-lain. Berarti dia punya kemampuan yang oke lah. Dan pada saat itu juga saya lagi senang main video di smartphone. Karena ada beberapa software yang ini lucu nih editing gitu. Sampai ke grading. Dari mulai pengambilan, semua di iPhone. Editing sampai di grading. Kan ada tuh di iPhone. Nah, pada saat itu kita ngobrol sama band namanya Dedi and the Hoti. Terus saya pikir, saya waktu itu bicara sama Om Didit Saad tentang bikin video klip di Bali. Nah saya pikir mungkin entah semua memang sudah diobrolkan, tahu, entah ya oke lah. Nah pada saat pengambilan di segmen 2 lah, segmen pertama saya di kampung fotografi pada saat itu. Kampung fotografi itu Kosambi Green, ya sekarang jadi apartemen Greco. Itu dulu di situ. Di situ ngambil segmen 1 di situ, segmen 2-nya di toko sepatu Way Out. Buah Batu. Waktu itu telepon Om Gali nggak bisa telepon, saya telepon Claudia waktu itu minta tolong kalau saya mau bikin video klip di tokonya. Boleh nggak? Saya bilang semua barang yang ada di toko itu dikeluarin, jadiin ruangan kosong. Jadi iya, saya seenaknya sih kadang. Dan terima kasih dan banget. Mau dan terima kasih banget akhirnya toko itu semuanya dibeliin, keluar semua barang-barangnya. Dan waktu itu juga saya minta tolong Chandra Picker Store kalau sekarang Chandra Gakeng minta minjem motor buat properti lah gitu, boleh minjem motor. Terus dikirimin tuh sama Gakeng sama Black, waktu itu dianterin. Udah saya pasangin lighting dan lain-lain, saya juga lupa lighting dari mana gitu. Pokoknya saya mau tag pakai smartphone. Dan toko itu saya siram pakai air semua, jadi dibasahin. Udah dikeluarin barangnya, disiram. Kumaha bageurna kan bukan tokonya. Dan lucunya yang punya Gali itu lagi di Palu pada saat itu. Nah, dia orang sana. Iya. Dan kerennya dia terbang dari Palu, cuman pengen lihat itu. Iya. Ipang Lazuar ditanya. Serius lu pakai handphone bikinnya? Iya pakai. Itu harusnya ya. Mulai nggak pede. Dan saya pakai smartphone itu ada almarhum waktu itu Areda Ulay. Dan sampai akhir hayatnya dia tuh betul-betul support saya. Jadi dia pernah kasih statement, kan 1000 langkah semu, ini lagunya Areda Ulay. Dan buka buku ini enak sambil dengerin lagunya almarhum Areda Ulay. Dan waktu itu saya di Bali konfirmasi sama beliau, boleh nggak videonya saya video tentang saya ini, saya pas musiknya pakai Areda Ulay. Om Ogre mau pakai yang mana aja pakai, boleh gitu. Ya cuman kan statement beliau saya pakai judulnya saya lupa, ada di videonya. Di buku ini pakai lagunya Areda Ulay. Lalu di video itu, di video klip saya bikin hanya pakai satu smartphone. Karena memang adanya itu iPhone 5 hanya ada itu. Jadi si klip itu satu ya, yang saya tahu kalau kamera bikin klip kan kamera banyak lah gitu ya. Enggak, ini satu. Jadi
lagu itu tuh ada 5 kali kali di take. Nah, saya ngambil angle sini, ngambil detailing, dan lain-lain. Lalu saya terinspirasi juga sama Rolling Stone, sama Mick Jagger, sama Mick Jaggernya pada satu video klipnya, nih asik nih, dia bisa taruhin kayak steadicam di depan muka, dia jalan kemana aja, kameranya ke wajahnya aja gitu. Ini menarik. Dan equipment seadanya kan, jadi saya cuma taruhin monopod, saya masukin ke sakunya Om Ipang pun nggak bisa. Monopodnya saya cecebin ke tangannya dia. Terus ya udah, saya cuma pegang gini, dia mau gerak gimana pun kamera itu akan ngikutin dia, gesturnya dia. Oke, udah selesai. Saya ada segmen 3, mereka pulang ke Jakarta, segmen 3-nya saya pakai model. Nah enaknya pakai smartphone, saya masuk ke tempat game, kayak game master gitu. Tidak ini. Jadi main game aja di situ, ya pakai smartphone kan tinggal ngambil gitu doang. Nah udah gitu, ketika mau masuk ke editing, ini memori udah kepenuhan karena iPhone-nya memorinya kecil. Waduh, ini gimana ya? Saya rencananya kan pengen take, editing, grading semuanya di sini. Ya udah, saya punya MacBook Air yang mana kemampuannya kan hanya segitu-gitunya. Pakai Final Cut, saya pindahin ke sana, saya pakai Final Cut. Final Cut udah bisa masuk? Di laptop. Oh, di laptop. Jadi filenya saya pindahin ke laptop, lalu saya editing sebisa mungkin saya di smartphone. Jadi gini, cut segini bisa nggak ya? Ini di aplikasi di smartphone. Di situ. Oke, baru di aplikasinya di Final Cut. Grading nggak terlalu banyak. Udah gitu. Dan ya pengambilan dari smartphone memang saya pengen ada grain seperti Stone Temple Pilots pada saat itu. Stone Temple Pilot Band. Oh, oke. Jadi video klipnya ada satu video klip yang grainy banget lah gitu. Dan pakai smartphone kan ternyata grainy-nya keluar. Saya nggak perlu tambahan efek lah dan lain-lain. Udah seperti itulah gitu adanya. Ya udah bungkus saya kasih lihat semua yang bisa ya begini ya. Nah, penasaran lihat tuh di bawah. Gitu. Lihat sederhana aja sih sebetulnya. Simple. Cuman, bisa di-create lewat smartphone. Idenya itu sih. Balik lagi, gear apapun mau pakai smartphone, SLR, DSLR segala macam. Yang penting sebenarnya konsep juga ya. Iya. Nah, waktu bikin itu pakai proses gitu nggak ada storyboard atau langsung? Nggak ada. Saya cuma pelajarin lirik, saya pelajarin musiknya, saya pelajarin beatnya, saya hafalin lagunya, take. Tapi si artis udah kenal dulu. Udah. Oh, makanya sama artisnya saya deket kan. Pas bilang pakai iPhone, langsung coret kontrak tentunya. Malah support. Iya. Toko dikosongin, disiram. Luar biasa sih. Gila. Alhamdulillahnya semua support lah gitu. Dan malah disiapin makan apa. Hebat. Dan teman-teman lihat aja nanti di linknya. Ada satu lagi yang menarik juga, itu klipnya agak horor itu. Saya tahu rumah itu karena saya sering lewat kalau ke Lembang tuh, di Baru Ajak ada rumah kuning ya. Mungkin teman-teman boleh lihat ke sana. Itu angkat video klipnya Sarasvati. Saya cerita dikit. Itu judulnya Kertas dan Pena. Itu sama sih sama teman-teman community iPhone Congkak. iPhone Congkak. Ikut ke sana, terus ya banyak kejadian aneh sih sebetulnya. Kalau buat saya, buat teman-teman ya banyak kejadian. Kalau buat teman-teman Sarasvati mungkin itu biasa. Kalau buat kita memang dari pagi banget sampai malam banget gitu di satu tempat itu memang banyak kayak bathtub yang harusnya keisi air. Begitu pas harus shoot di sana, tiba-tiba udah retak, nggak bisa diisi air. Padahal kemarinnya nggak retak atau enggak? Asalnya nggak diisi air normal. Makanya si bathtub ditaruh di situ asalnya. Nah, tadinya ada adegan keluar dari air gitu. Terus ada bunga-bunga gitu. Si yang baju putih itu yang perempuan. Nah, mungkin karena gua nggak begitu. Ini lucu. Jadi yang pemeran yang perempuan baju putih itu penokohan tentang yang ada di alam sana.
ada di situ, dia nonton si yang di alam sana teh. Dan dia ngeluh dari sejak awal. Ngeluh itu ngeluhna kasa ka Ogre ke Risa. Lewat fokusnya itu. Jadi make upnya dia itu nggak begitu, jadi udah di make up. Jadi make upnya itu salah, gua tuh nggak begitu. Dan jadi akhirnya dibawa keluar, di make up ulang sama Risa sendiri yang make up sendiri, akhirnya bawa matanya harus gini, ininya harus gini gitu. Dan di make up sendiri sama dari awal pembuatan itu memang. Nah, dan ribuan yang halus-halus ini penasaran di sana ada rame-rame apa, jadi datang semua. Jadi di rumah juga hajatan. Jadi rumah itu tuh sangat penuh sama yang begitu. Itu menurut yang saya kan cuman kerja dan saya dijagain banget sama orang-orang yang memang bisa inilah. Kalau saya sih nggak ngerasain apa-apa dan happy aja gitu. Tapi teman-teman yang bisa lihat kadang suka ngomong sendiri yang geser sih. Ngomong sendiri. Ngomong sendiri terus ngapain? Jadi sebenarnya ya kalau riset saya tahu emang selalu kan perklinikannya kuat. Iya, dan di akhir itu ada satu adegan si yang baju putih ini jalan dan Risa nyanyi lagu apalah yang membahagiakan mereka itu gitu. Saya nggak ngerti sih. Itu si modelnya ada ngerasa keganggu gitu nggak? Oh iya. Jadi kayak ngeblend sama. Juga apa sih istilahnya teh? Nyanggap gitu, kesanggap gitu. Jadi kayak ngeblend aja sama talentnya. Gitu. Memang. Iya. Gitu. Dan kira di bawah seru. Iya gitu. Saya sih pas ngeliat juga itu kalau nggak salah black and white semua ya. Black and white. Apakah ada tujuan di black and white atau gimana? Soalnya yang lain kan color. Iya. Black and white sih memang tujuannya biar lebih dramatis, lebih ini atau gimana? Atau permintaan dari si leluhur? Enggak, itu dari saya. Jadi saya pengen, kan rumah kuning ini menarik gitu. Pada saat dia berwarna, bukan tidak menjadi menarik, tapi dramatiknya ada yang hilang di situ. Apalagi tematiknya lebih ke sana ya. Betul. Saya butuh drama itu gitu, makanya saya buat hitam putih. Gitu, seperti itu. Setiap klip yang dibikin jarang sekali yang pakai storyboard gitu, semua spontan kebanyakan spontan, tapi banyak juga yang memang harus dikomunikasikan dengan kliennya ya. Tapi nggak seperti kalau kita ini ya, enggak, jarang. Malah pre-wedding yang begitu. Pre-wedding. Oh, pre-wedding bikin juga gitu. Bikin tapi konseptual dan milih. Iya. Milih. Sama kan? Saya milih. Gua milih, dia juga milih. Karena bukan apa ya, kadang-kadang kita perlu juga ngeblend sama yang kita mau garap ya. Mereka harus paham tentang apa yang mau kita buat. Artinya gini, ketika mereka datang ke kita, artinya mereka ini paham apa yang kita buat. Oke. Pada saat mereka request, bisa bikinin ini enggak? Kan kita nggak bikin itu. Lalu kemudian bisa bikinin kayak si ini enggak? Ya lu kesana aja. Udah kayak si. Saya seperti ini yang saya buat. Buat lu seperti apa yang terjadi. Oke, ini skripnya saya coba buat dulu seperti ini. Baru nih kemenarikannya untuk mereka. Saya coba belajar tentang baca orang. Jadi ternyata kebutuhan skrip yang saya buat mereka ini cocok. Baru kemudian kita bikin storyboardnya seperti itu. Oke, jadi prosesnya kayak gitu teman-teman. Jadi semua balik lagi komunikasi dan kenapa kita milih itu ya karena itu supaya kita ngeblend juga sama yang ya klien ya. Gitu. Saya pernah cerita di satu tampilan di mana kemarin itu bahwa kalau kita ngeblend sama klien, ngeklik banget, itu kerjaan paling enak. Paling gampang. Jadi kita mah bukan sombong, artinya kita milih-milih bukan juga nolak rezeki ya, tapi biar lancar, biar semua enak. Dan memang yang datang ke kita itu memang yang minta apa yang kita punya. Pokoknya kalau yang datang dia udah bawa misinya sendiri, kebanyakan mental sih, Nah, berarti kan style juga atau gaya itu penting dalam pengkaryaan karakter. Itu karakter. Jadi
Setiap fotografer atau dia punya karakter sendiri. Jadi nggak mungkin sekarang kita klien datang pengen bikin kayak si karakternya si itu. Gitu. Katakanlah kita mungkin bisa bikin itu, cuman kan tidak menjadi kita. Nah pada saat bicara tentang produk, kita bicara ya samalah, semua juga bicara produk seperti itu. Cuman ada statement yang berbeda. Gitu. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman 2019 pernah ke pameran Insta Sunda, lihat di wallnya ada video looping karya beliau. Itu tentang tentang vaping ya, tentang liquid. Sama sekali nggak ada liquidnya. Nggak ada. Tuh. Produk itu tidak melulu harus ada produknya, tapi cerita dari produk itu bisa kita ceritain. Mewakili sebuah jenis produk itu, bukan brand ya. Bukan brand, ya. Lalu kemudian dikomunikasikan lagi dengan kebutuhan brandnya. Produk bisa diceritakan, lalu kemudian kebutuhan brandnya ini sama apa tidak, sinkron apa tidak, baru untuk pasar yang mana, baru kita buat. Oh ya, tadi saya ingat pre-wed juga. Saya sempat lihat tuh kalau nggak salah yang pakai hujan. Oh iya, pakai air. Dan itu pre-wed mungkin ya satu-satunya yang ada pemeran tambahan. Pre-wed ada pemeran tambahan. Pre-wed ada pemeran tambahan, jarang-jarang. Nggak ada. Jarang-jarang. Iya, sangat di sekali. situ ada. Gitu. Di situ ada. Di situ ada pemeran tambahan. Sip. Kita udah panjang lebar nih kita ngomong, kalau nggak di stop kayaknya banyak banget. Nanti kita bikin lanjutan lah soal yang lain-lain. Tapi sebenarnya yang saya pengen tahu juga harapan kedepannya apa sih, Gre? Fotografer itu menjadi fotografer. Ini statement lucu sih maksudnya. Iya. Kebanyakan ya punten-punten ya. Yeah. Saya banyak ketemu sama jadi fotografer itu bukan wannabe fotografer, tapi being fotografer ya real fotografer seperti apa gitu. Makanya jangan pernah mengagungkan sebuah gear yang dia gunakan dengan cara justifikasi bahwa padahal sorry ngomong da urang meulina ieu. Jadi ieu we kurang bangga-banggakeun, bukan begitu gitu, tapi fotografer memang harus kuasain semuanya, belajarlah dari apa yang sudah karena itu memang basic sih ya gitu. Da fotografi mah di tahun abad kapungkur ge nepi ka ayeuna sarua. Sebetulnya itu hanya gear aja yang berubah dan kita mesti menyesuaikan dengan itu. Gitu. Kalau tadi Obre bilang saya banyak kameranya ya, gitunya. Iya. Tapi kan ya banyak kameranya juga. Kalau yang lama-lama tuh nggak banyak kamera, Om. Gini, jadi pertama kali kita mengenal fotografi, kebanyakan orang kameranya gede-gede dan mahal-mahal. Teman-teman harus lihat ketika mereka sudah berumur, kamera mereka semakin kecil, gitu. Karena kenapa nggak dari awal aja sih pakai yang kecil? Gitu. Ini pasti brand marah nih mas ini. Mana yang baru udah jadi tembali di air. Poinnya bukan itu. Saya pernah disupport oleh beberapa brand kamera. Begitu bicara tentang hard selling lah, bicara tentang produk itu ya silahkan dari pihak produknya aja yang jelasin. Karena saya tidak di sana. Tapi kalau saya lebih bagaimana caranya memanfaatkan produk yang ada atau gear yang ada gitu Pak. Seperti itu. Ya. So balik lagi tadi kalau kita boleh tarik bahwa konsep itu penting. Ya. Terus pergaulan juga penting karena buktinya tadi punya toko bisa sampai disiarkan seperti itu karena pergaulan. Terus apa ya, mungkin ada satu lagi Om Cis. Apa? Saya tidak pernah bisa mengenal cahaya Om Cis sebenarnya. Om Cis bingung, saya garap produk tapi tidak bisa dibilang cek aja ide antik gitu. Tadi ngerasa nggak bisa, sekarang cahaya. Kenapa? Iya. Jadi kalau misalnya sekarang bicara ini turun 2 stop, ini turun 1 stop, saya butuh nuansanya begini. Nah, untuk bicara begitu, itu kan zaman dulu Om Cis. Iya. Sekarang bicara ketemu dengan orang lighting, kan nggak begitu bicaranya. Iya, beda. Sok Om Cis ngalamin nggak? Iya. Sampai kita yang bicara tentang metering, kita bicara light meter nih. Kayak tadi teh sabarahanya gitu ya.
ini saya harus nge-mix ini jadi begini untuk beda dengan yang ini. Ya, karena mungkin saya pernah melihat satu image ini dia cahayanya begini. Kalau saya bikin begini pasti akan sama. Artinya saya harus harus merubah ini. Nggak mungkin saya bicara tentang yang ini 2 stop, yang ini 1 stop misalnya, yang ini yang belakang tuh turunin 1,5 stop misalnya. Ini mungkin akan sama. Saya kan harus merubah ini semua. Artinya saya harus jadi orang yang tidak mengenal cahaya. Itu ya kayak anak baru yang sakieu wes cukup teh nya. Udah nggak bicara tentang light matter, gimana caranya keluar dari apapun gitu. Jadi karena keseringan begitu, akhirnya nggak kenal cahaya. Nggak kenal cahaya. Yang penting jatuhnya cahaya aja tahu. Okay. Tapi saya nggak kenal akhirnya. Jadi misalkan, oh iya canting turunan 2 stop nggak tahu. Udah bahasa ke mereka kan udah nggak begitu. Nah iya, memang beda sih. Beda artinya zaman saya dulu. Coba sekarang bilang begitu, turunin 2 stop. Orang 2 stopnya saku mana? Anehnya. Om Jis mau workshop di situ kan enggak. Iya. Jadi saya harus ngeblend menjadi mereka. Ini kebalik, ini posisi semuanya semenjak ada teknologi semuanya malah berbalik. Saya harus ngikutin mereka. Bukan mereka yang mau belajar untuk menjadi seorang lighting gitu ya, lighting man. Enggak. Kita yang harus bisa. Caca. Nu karorot, emut. Aneh ya? Aneh. Mangga diresapi, saya juga masih bingung sampai sekarang terus terang. Tapi ya gitu lah, ini rame banget. Itu alam di jalanan, di jalanan. Alamnya. Karena memang begitu. Saya kadang-kadang ngeliat ada sesuatu, plat gitu. Ada alam lagi yang lucu. Ketika kita mau bicara tentang industri, karena kita masuk ke brand susah. Ini bahasa teman-teman ini. Mau ke brand susah, oke. Garap sebuah brand gampang. Kita dulu beli brandnya untuk bikin satu portfolio. Kalau mereka enggak, tunggu atau pendekatan ke model. Model ada nih, katakanlah endorsement yang tanda kutip entah itu model atau bukan. Lalu fotoin dong, foto. Mereka mulailah bikin portfolio. Nah, pada saat di awal mereka bikin portfolio, oke. Tapi pada saat berkelanjutan mereka menjadi seorang profesional dan mereka menggarap sebuah foto endorsement, tanda kutip kan itu nggak ada deal-dealan kayak gimana gitu loh. Iya. Mereka nggak sadar kalau mereka itu melakukan foto produk untuk sebuah brand. Mereka nggak sadar. Nah, brandnya enak. Terus aja si modelnya, gitu. Bayar berapa? 300.000, 400.000. Iya. Nah itu awareness. Ya. Nanti kali itu mah kita angkat lagi ya. Oke, kayaknya cekap untuk episode kali ini. Atur nuhun, Bre. Sami-sami. Punten suguhana ngan kopi. Tenang. Kata sudah sanggup. Sanggup. Oke, Ceklekers, sampai di sini dulu obrolan kita dengan Kang Ogre. Ada linknya di bawah, silakan dilihat. Terima kasih juga buat sponsor kita Cozy, kami print ya yang udah ngeprint ini. 83 Basecamp untuk tempatnya. Terus oh ya, project biasa nih yang seni ini nih, karya tangan anak Bandung, proyek biasa dan lain-lainnya. Sampai ketemu di episode berikut. Salam sehat.